semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, Podcast Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Bersama saya, Jasmine Yesenia Alfat. Di sini kita kedatangan oleh narasumber yang mengayomi masyarakat. Pastinya teman-teman sudah penasaran siapa narasumber tersebut? Langsung saja kita kenalkan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Jasmine yang baik hati, luar biasa. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Jasmine. Wah mantap. Boleh Bapak perkenalan dulu dengan masyarakat Kebumen? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Kebumen dan umumnya masyarakat Kabupaten Kebumen yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya Ajun Komisaris Besar Burhanuddin SIK SHMH sebagai Kapolres Kebumen hadir di podcast Ngopi Main SMA Negeri 1 Kabupaten Kebumen. Wah mantap sekali Bapak. Bapak Tejo, mari Bapak boleh perkenalan. Selamat pagi Mbak Jasmine dan rekan-rekan SMA 1 Negeri Kebumen. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wah mantap sekali, ini Bapak masih Beliau sekitar 4 Kasat tahun. Lantas. Kepala Satuan Lalu Lintas. Wah Ya. ini nanti kalau ada apa-apa tentang lalu lintas berurusan dengan Bapak ya? Iya, tapi jangan minta tolong kalau ditilang. Waduh, Supaya tidak ketemu beliau, lengkapi kendaraan dan Betul perlengkapan sekali. pribadi. Oke Bapak, ini Bapak dari Kebumen? Iya, dari Polres Kebumen. Polres itu Polisi Resort Kebumen, polisi setingkat Kabupaten Kebumen. Itu tugasnya apa saja Pak? Tugas polisi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menegakkan hukum. Wah mantap sekali Pak. Di sini Bapak boleh cerita pengalaman nih Pak ketika masa kecil sampai saat ini sudah Wah, menjadi pengalaman Kapolres. kalau dicerita nggak habis satu hari, Boleh Mbak. Yang paling pokok saja Pak Yang paling mungkin pokok pengalaman saya sebagai seorang anak desa. Oh, Desa begitu. non jauh di Jambi sana, salah satu nama desanya Desa Kungkai, kemudian Desa Sungai Putih, kemudian saya bersekolah di sana. Cerita singkat Mbak ya, habis sekolah sana SD, kemudian SMP saya juga sekolah sana, kemudian saya juga sekolah SMA di ibu kota provinsi di kota Jambi, itu hampir sama dengan Taruna Nusantara. Kemudian alhamdulillah tahun 1999 saya diterima di Akademi Kepolisian. Setelah diterima Akademi Kepolisian, saya berdinas pernah di Aceh, di Lampung, di Akpol, di Kaltim, di Mabes Polri, di Kota Metro Jakarta, juga terakhir di Kebumen dan di Temanggung. Wah mantap sekali, ini sudah hampir keliling Indonesia Insya ya Allah, Pak. itu sudah Pengalaman. merupakan risiko menjadi seorang anggota polisi. Nah ini Bapak sudah punya pengalaman banyak, tentunya kita bisa ngobrol asyik nih Pak. Ya, boleh Mbak Nih, Jasmine. kita bertanya tentang motivasi Bapak dari kecil sampai saat ini hingga Bapak Motivasi sukses. saya, orang bisa, kita harus bisa. Oh begitu. Kemudian yang selanjutnya, setiap manusia itu memiliki kesempatan yang sama. Bagaimana kesempatan itu kita manfaatkan? Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Pada saat kesempatan ada, tentunya kita sudah mempersiapkan diri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mau menjadi apa? Dirimu tergantung dirimu sendiri. Kita harus mempersiapkan Harus segalanya mempersiapkan ya Pak. segala sesuatunya. Lakukanlah yang terbaik. Insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil. Wah mantap, usaha tidak mengkhianati hasil. Motivasi itu yang Bapak gunakan Ya, sampai saat ini menjadi Kapolres. Ini perasaan Bapak susah senangnya menjadi polisi itu apa? Menjadi polisi itu tentunya seperti mata pisau Mbak. Karena tadi di awal saya sampaikan tugas pokok kita ada 3. Tadi melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Kemudian menjaga situasi ketimas. Yang terakhir ini kurang enak. Kenapa kurang enak? Menegakkan hukum. Karena kalau hukum ditegakkan pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Betul sekali. Kalau yang tidak senang, dia akan mencerca, contohnya lantas. Oh lantas kerjaannya hilang terus. Udah mencari-cari kesalahan. Padahal satu sisi kami menegakkan hukum. Tapi dari penegakan hukum, masyarakat juga puas. Oh kasusnya
berjalan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang yang Ada kebahagiaan tersendiri ada kebahagiaan ya Pak? tersendiri. Nah tadi kita sudah ngobrol tentang kesenangan dan kesusahan. Kita geser nih, saya ingin bertanya pada Pak Tejo. Ya, kalau beliau ini gurunya lantas, silakan. Ya, nah lantas ini Lebih ke kan lantas. tadi Bapak bilang ini ada susahnya karena ada masyarakat yang senang dan tidak. Bagaimana Bapak menanggapi masyarakat yang tidak suka dengan Bapak? Kita menanggapi masyarakat yang tidak suka, kita biasa-biasa saja karena Biasa saja. masyarakat banyak elemen, karena nggak senang karena belum tahu tugas-tugas dari kepolisian khususnya untuk lalu lintas. Kita kasihkan edukasi kepada mereka dari masyarakat, mulai dari TK, SMP, SMA. Seperti pagi hari ini kita dengan Bapak Kapolres melaksanakan edukasi preventif ke SMA Negeri 1, melaksanakan menjadi pembina upacara. Salah satunya adalah memberikan pesan-pesan Kamtipmas sehingga mereka tahu yang tadinya nggak senang menjadi senang, begitu Mbak. Oh, itu harapan dari Bapak ya tentunya. Iya, betul. Kalau di sini kita lihat-lihat masih banyak anak remaja yang melanggar lalu lintas. Berapa Pak presentasenya khususnya di Kebumen? Untuk pelanggaran lalu lintas didominasi memang dari para pelajar. 60% masih dari pelajar karena mereka masih akan menunjukkan jati dirinya. Ini loh saya bisa naik motor kenceng, bisa pakai knalpot brong. Tapi kita dari Satuan Lalu Lintas tidak bosan-bosannya memberikan himbauan kepada para pelajar, sehingga harapan kami adalah mereka sadar bahwa itu tidak baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Oh, begitu Bapak. 60% Pak dari pelajar. Rata-rata apa Pak bentuk pelanggaran dari Untuk pelanggaran dari mereka karena mereka adalah masih di bawah umur. Yang pertama tidak mempunyai SIM. Yang kedua banyak knalpot brong, juga berkendara tidak memakai helm serta mainan HP. Waduh, itu sangat bahaya ya Pak. Sangat bahaya sekali. Tapi waktu edukasi ini kan sudah berjalan ya Pak, di TK, SD sampai tingkat SMA itu ada perubahan atau tidak? Atau penurunan dari angka 60% itu? Setidaknya setelah saya dari kami melaksanakan edukasi, perubahan tentunya ada. Kalaupun perubahan masih dikit, kita dari Satlantas Polres Kebumen dengan perintah dari pimpinan kami Pak Kapolres selalu sehingga kita evaluasi bisa berubah dari para pelajar tersebut. Baik, oke, kita kembali ke Bapak Oke, Mbak Kapolres. Jasmine. Tadi Bapak sudah mengunjungi SMA, sudah berbincang langsung nih Pak dengan siswa-siswa. Perasaan Bapak ini bagaimana sudah Perasaan tentunya bangga dan senang, kemudian juga anak-anak sekarang itu ternyata lebih pinter, kemudian lebih kritis, tapi satu sisi juga saya mengharapkan seperti yang saya sampaikan tadi agar anak-anak menghindari hal-hal yang negatif. Apa hal-hal yang negatif tadi? Contohnya pergaulan bebas, kemudian narkoba, kemudian bullying atau perundungan ataupun itu. hal-hal yang lain. Sehingga saya yakin jika kita adik-adik semua menghindari hal-hal yang negatif tersebut, insya Allah saya mendoakan adik-adik semua tercapai cita-cita yang Amin, amin ya rabbal alamin. Oh, mantap sekali Pak. Di sini apa nih yang perlu dipersiapkan oleh siswa untuk menjadi polisi seperti Pak? Menjadi polisi tentunya ada persyaratan secara umum, ada persyaratan secara khusus. Yang jelas untuk menjadi seorang polisi harus adalah menjadi siswa yang baik. Kemudian yang selanjutnya kalau secara umum usianya minimal 17 tahun, maksimal 21 tahun, kemudian warga negara Indonesia, kemudian tidak cacat, kemudian nilainya juga harus memenuhi kriteria tertentu, kemudian juga dari segi fisik nanti ada poin-poin yang harus dilaksanakan pada saat tes seperti lari, push up, sit up, kemudian juga nanti akan diperiksa kesehatannya. Kenapa? Kan tidak mungkin orang sakit jadi polisi kan. Betul. Kemudian juga nanti ada tes psikologi, sehingga rangkaian tes itu yang diikuti dia lulus dan lolos, insya Allah bisa menjadi seorang anggota polisi baik jalur perwira maupun jalur bintara. Wah, mantap. Apa ada ini Pak minimal atau maksimal tingginya nih menjadi polisi? Tinggi ada, kalau tidak salah wanita itu 160 cm, kemudian untuk pria itu minimal 163 cm. Wah, itu dia teman-temannya. Untuk teman-teman Kalau nih, yang Pak, tingginya dari 3 meter bisa masuk, mungkin bisa, tapi tidak ada. Ada juga Pak yang terlalu tinggi.
Ya ada. Ya Wah, terlalu rendah iya, tidak iya. bisa. Kalau untuk tips nih untuk para remaja ataupun siswa di Kebumen supaya bisa masuk ke Nah, kepolisian. itu yang penting Mbak Jasmine. Yang pertama, mempersiapkan diri. Caranya, Pak? Iya, caranya mempersiapkan diri. Kalau umpama jasmani, ya latihan, lari, sinapus akademik, ya belajar, ikut bimbel, kesehatan, periksa kesehatannya, fisiknya dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah penting, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian jangan menggunakan calo ataupun nyogok sana sini. Insya Allah, kalau hal itu dilakukan, insya Allah dia berdoa seizin Allah yang bersangkutan bisa diterima jadi seorang anggota Mantap. polisi. Terima kasih, Pak. Baik, Di Mbak sini Jasmine. kita berbicara lagi, Pak, tentang isu yang masih hangat saat Ya. ini. Kita kaitkan nih dengan siswa SMA ataupun remaja di mana emosional mereka masih labil, keingintahuan mereka juga besar sehingga akibat kontrol yang kurang meluas adanya pelanggaran. Ya. Nah, sekarang itu banyak sekali kasus bullying, Pak. Ya. Contohnya waktu di Cilacap Ya, kemarin, betul. kalau presentasi bullying di Kebumen ini berapa, Pak? Kalau presentasinya saya tidak bisa menyampaikan karena kemarin ada satu di Sadang tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Saya rasa insya Allah sangat-sangat minim. Semoga saja tidak ada bahkan tidak ada lagi kasus-kasus bullying terutamanya di Kabupaten Kebumen karena kami dari polisi tentunya ngelihat dari segi polisi kenapa bullying itu terjadi ya seperti yang Mbak sampaikan tadi mungkin ada sekelompok oknum atau sekelompok remaja menganggap mereka lebih power lebih kuat dari kelompok yang lain dari anak yang lain sehingga muncullah apa itu yang disebut dengan bullying ataupun perundungan. Kalau bullying ini pastinya melibatkan korban dan pelaku, Pak. Apakah pelaku nantinya bisa dijerat pidana? Ya, Apalagi di bawah umur. Kalau dalam kasus perundungan itu nanti ditemukan tindak pidana bisa saja nanti ada kekerasan fisik, kemudian kekerasan verbal, kemudian kekerasan menggunakan sarana alat komunikasi. Tentunya pelakunya bisa kita proses seperti mereka ada melakukan pemukulan ataupun penganiayaan, kemudian juga dia memberikan ejekan, itu bisa diproses. Wah, begitu. Makanya Pak. daripada diproses lebih baik nggak usah Betul. bullying, Betul lebih baik sekali. berprestasi, belajar dan belajar. Iya. Ya, Mbak Jasmine. Baik, di sini kita ingin menanyakan kepada Bapak untuk terakhir pertanyaan di Ya, sini. boleh. Sedikit pesan, Pak, dan motivasi untuk masyarakat Kebumen. Ya, baik. Silakan, Bapak. Yang pertama, saya sebagai Kapolres Kebumen mengajak seluruh adik-adik, siswa-siswi sekabupaten Kebumen, mari hindari hal-hal yang negatif. Apa itu? Seperti perundungan ataupun bullying, kemudian kenakalan remaja, tawuran, kemudian geng motor, kebut-kebutan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya hindari narkoba, pergaulan bebas maupun hal-hal yang lain. Kemudian untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen saya mengucapkan mari sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang ada. Alhamdulillah sampai dengan saat sekarang Kabupaten Kebumen aman, tertib dan mari menyongsong pemilu 2024 kita jaga Kebumen kembali aman, kondusif. Ya, itu Mbak Jasmine. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih Mbak Jasmine, sehat selalu, sukses untuk SMA Amin, Negeri amin. 1 Terima kasih, Kabupaten Bapak. Kebumen. Ya. Itulah teman-teman perbincangan santai dengan Bapak Kapolres Kebumen. Dan terima kasih telah berkenan hadir di podcast kami. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.